Hari ini kita lanjut materi kita hari ini. Jadi kita sudah sampai di mengenal iklan di bab 2. Mengenal apa? Iklan. Iklan. Maka hari ini kita akan lanjut dengan materi tentang mengenal iklan. Namun sebelum itu Pak Guru akan absen. Guru akan absen. Semua perhatian di depan ya. Guru akan absen. Ya, tapi sebelum absen, Pak Guru minta salah satu anak untuk maju di depan dan pimpin doa. Sampai mau ya. Amin. Ya, semua perhatian depan, kurang absen. Adik Papa Etika Mena? Ada. Bernike Tangkamena? Ada. Cornelis Laufia? Ada. Dorcas Kapulana? Ada. Glenn Julio Nebo? Ada. Ishak Jenkari? Ada. Ishak Kafelmau? Ada. Israel Manimalai? Ada. Lodia Lakamau? Ada. Matius Kafelmau? Ada. Mina Ratna Sari Blegur? Ada. Noh Maure? Ada. Mana? Austin Panpada? Ada. Sam Mata? Ada. Sentike Jelly Paramau? Ada. Sitia Maukari? Ada. Valentino Maurin? Ada. Yakoba Mata? Ada. Anika Panpada? Ada. Elizabeth Delapuas? Hilario Teva? Ada. Mikael Padalani? Ada. Baik. Absen. Berharap hadiran kita tetap kita pertahankan ya. Jangan ada yang mulai malas-malas. Ya, jadi hari ini tadi seperti saya sampaikan bahwa materi kita tentang mengenal iklan. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal iklan. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan sampaikan supaya kita ketahui bersama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian iklan dan menjelaskan perbedaan iklan komersial dan non komersial, serta menyebutkan informasi yang ada di dalam sebuah iklan. Jadi hari ini kita akan mengenal tentang yang namanya iklan. Kita akan mengenal yang namanya iklan. Pak Guru berharap dalam kegiatan pembelajaran kita hari
semua fokus, tenang. Dan kalau ada kerjasama yang baik dan semua terfokus pada pelajaran kita hari ini, sehingga apa yang kita pelajari hari ini boleh kita boleh tersimpan dalam diri kita masing-masing. Jadi semua harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jangan ada yang saling mengganggu ya, supaya jangan mengganggu suasana kegiatan pembelajaran. Ya, kita lanjut. Tadi Pak Guru bilang kita pelajaran ini tentang mengenal iklan. Mengenal iklan. Pak Guru mau tanya, pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Pernah ya? Karena memperhatikan sebuah iklan, baik di televisi maupun di handphone. Tapi ada juga iklan yang ada di radio dan juga ada di koran atau koran dan majalah. Jadi iklan itu kita bisa dapat lihat di media cetak, media massa dan media elektronik. Media cetak itu seperti koran dan majalah. Elektronik itu seperti televisi, handphone atau HP dan radio. Jadi kita pernah mendengar iklan ya. Jadi tadi pertanyaannya kita semua pernah memperhatikan sebuah iklan? Tadi semua jawab bilang pernah. Aku buat tanya lagi. Iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Iklan apakah yang menarik perhatian kalian? Iklan apa yang kita paling senang? Yang menarik kita punya perhatian. Jadi kan kita semua pernah memperhatikan iklan. Iklan apa saja? Ada iklan apa saja? Sabun, sampo, sikat gigi, rinso, odol dan lain-lain. Itu namanya iklan dong. Ada iklan tentang makanan, makanan ringan. Pernah kita nonton dong? Ya. Ada sosis dan lain-lain. Ya. Kita semua pernah memperhatikan sebuah iklan. Aku mau tanya, seperti pertanyaan tadi, iklan apa yang paling menarik? Iklan apa yang paling menarik buat kamu? Sampai kamu masih ingat sampai hari ini? Ya? Iklan makan apa? Hah? Iklan apa? Kamu lihat iklan, loh? Kita sama mengaur pernah? Ya, ada yang iklan camping. Ya, sudah dulu pasti ada iklan yang kita masih ingat sampai sekarang. Contoh iklan ini apa? Indomie. Sini sedang makan mie. Ada yang sedang makan mie atau makan super mie. Saat kita nonton orang sedang lahap ya. Orang enak-enak. Nah, itu pasti kita semua pasti masih ingat tentang iklan yang kita paling senang. Tapi juga ada iklan yang kita tidak senang ya. Ketika iklan ini muncul kita iklan ini pasti kita nonton iklannya memang. Tapi ketika iklan yang paling menarik perhatian kita, maka kita akan ingat. Jadi kita semua pernah menonton iklan dan juga pernah merasa tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Jadi, kenapa kalian ingat? Kenapa kalian merasa tertarik dengan iklan tersebut sehingga membuat kamu tidak bisa lupa atau selalu ingat iklan tersebut? Kenapa? Karena iklan itu menarik. Karena iklan itu kita sangat senang. Apalagi contoh iklan tentang
makan supermie ya, contoh. Hari ini sudah harus cari mie di kios di dekat. Bapak muda saya cari untuk beli dan masak sudah tentu iklan sudah tentu iklan yang kita ingat karena iklan itu menarik perhatian kita, menarik keinginan kita untuk membeli. Kalau yang tadi Pak Guru bilang hari ini kita punya pelajaran tentang mengenal iklan. Terus tadi ada yang sudah nonton iklan, ada yang dengar saja di radio, ada yang baca di majalah atau koran. Apa itu iklan? Atau pengertian iklan itu apa? Aku sampaikan, kita bisa tulis ya, supaya kita selalu ingat. Jadi tulis pengertian iklan. Pengertian iklan. Sudah. Iklan merupakan jenis teks. Iklan merupakan jenis teks yang mengkomunikasikan suatu pesan, gagasan, ataupun pikiran kepada orang lain dan cenderung bersifat persuasif. Dan cenderung bersifat persuasif. Sambung. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan melalui media massa kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Ya, jadi itulah pengertian iklan. Iklan merupakan jenis teks yang mengkomunikasikan pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain. Jadi iklan ini adalah jenis teks komunikasi ya, mengkomunikasikan apa? Pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain. Jadi tujuan dari iklan ini adalah mempromosikan sebuah produk atau jasa. Jadi iklan ini bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Aku mau tanya, produk itu apa? Produk itu sesuatu yang dijual atau sesuatu yang diiklankan. Kalau kita sebagai pembeli itu disebut konsumen ya. Jadi ketika iklan itu keluar, iklan itu muncul, kita sudah lihat iklan ini tentang barang dan jasa. Orang promosi barang dan jasa di televisi, handphone ataupun di radio atau di koran dan majalah. Kita langsung tertarik, kita sebagai konsumen, kita sebagai pengguna barang atau jasa, kita langsung tertarik dan pergi mau membeli. Nah, jadi tujuan iklan itu mempromosikan barang atau jasa, mempromosikan barang atau jasa. Ya, seperti itu, dan Pak Guru akan memberikan
satu tugas-tugas sangat gampang ya. Tugas sangat gampang untuk kita sama-sama kerjakan. Jadi tugasnya buat dalam bentuk tabel. Perhatian di depan ya. Bisa baca? Bisa. Ya, ada kecepatan juga kita tahu. Ya, jadi kita tentang iklan yang menarik. Iklan yang menarik. Jadi di sini Pak Guru minta dua orang. Dia tampil di depannya. Dua orang saling bertanya tentang iklan mana yang teman senang. Tapi kita juga harus tahu tentang iklan yang kita senang. Iklan yang menarik perhatian. Nah, ini ada dua tabel ya. Ada dua kolom. Ini tabel iklan yang menarik ini ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah iklan yang menarik perhatian saya. Artinya iklan yang menarik perhatian saya. Pasti kita semua pernah nonton atau membaca iklan dan mendengar iklan yang menarik perhatian saya. Contoh, punya bilang saya iklan sampo menarik perhatian saya. Terus di kolom ini tentang iklan ya. Ini andai kata iklan sampo. Nah, ini no punya iklan yang dia menarik perhatian dari no. Contoh tentang sampo. Terus di kolom yang ini hal yang menarik dari iklan tersebut. Hal apa yang membuat no menjadi tertarik? Maka itu ditulis di kolom yang ini. Bisa paham? Ini tentang kita punya pribadi. Ini tentang kita punya pribadi ya. Dan setelah itu nanti no tanya dia punya teman lagi. No tanya dia punya teman. Iklan yang bukan senang sebab ini di kolom iklan yang menarik perhatian teman. Tanya teman punya. Nanti teman bilang, oh saya iklan sampo seperti senang. Nah, tanya dia lagi. Yang menarik dari iklan tersebut itu apa? Itu ditulis di sini. Jadi teman punya dengan kita punya ya. Bisa atau tidak? Bisa kerja? Bisa. Jadi dua orang. Misalnya ini Dorcas dengan Cynthia. Contoh, Dorcas Cynthia saling bertanya. Oh, Cynthia punya, oh iklan yang paling senang iklan tentang sampo clear misalnya. Hal yang menarik dari iklan sampo clear ini, oh ini. Karena sekali pakai langsung rambut langsung lurus.
lurus contoh. Terus Cynthia tanya lagi tentang Dorcas punya. Dorcas beriklan dulu senang apa? Oh, saya iklan senang saja. Ada yang menarik apa? Oh, sekali pesan barang langsung datang. Jadi saling bertanya ya. Jadi Cynthia dengan ini, terus ini mana satu di belakang ini, seterusnya ya. Saling cari teman dan bertanya. Nah, sudah tentu iklan kita punya, sudah tentu iklan yang menarik kita itu ada. Setelah kita sudah isi kita punya, maka kita tanya kepada teman yang sama juga tidak apa. Intinya ada teman. Bisa toh? Bisa atau tidak? Bisa. Pak Guru biasa bilang begini. Bisa, dia bisa. Harus bisa kerja. Sama beda itu soal kedua. Karena tidak ada orang yang lahir dan lahir dia langsung tahu toh. Datang sekolah dia langsung pintar, tidak ada. Dulu Pak Guru juga begitu. Awalnya tidak tahu ya, tetapi lama kelamaan menjadi tahu. Jadi jangan takut salah. Jangan takut salah ya, kalau buat sesuatu itu jangan takut salah. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Sempurna yang satu, yaitu sempurna. Kita manusia. Jadi dikerjakan ya. Saling bertanya ya. Saling bertanya bersama. Berpikir tanya ya. Bertanya lagi. Tidak teman bersama berapa ya. Sudah. Kalau sudah bilang sudah, satu nomor saja, satu iklan saja, satu iklan yang menarik perhatian kita dan menarik perhatian teman. Saya diskusi ya, tanya, tidak apa, diskusi tidak apa. Masing-masing itu ada.
menarik perhatian saya dan menarik perhatian teman. Gampang ya? Gampang saja. Sekarang sudah. Semua sudah? Ya sudah. Ya kenapa ya? Ya, jadi ini tabel tentang iklan yang menarik. Artinya kita semua pasti punya iklan-iklan tertentu yang menarik perhatian kita pribadi. Dan juga menarik perhatian dari teman kita. Coba kita bahas cepat di. Coba ini siapa? Matius punya iklan. Matius kamu senang apa? Ya? Petualangan. Hal yang menarik dari iklan petualangan itu apa? Ya, melihat pemandangan yang keren atau bagus. Artinya dalam iklan tersebut itu orang mengambil jalan-jalan
untuk melihat pemandangan. Jadi iklan yang Matius senang itu apa tadi? Petualangan. Hal yang menarik dari iklan petualangan itu di situ orang menampilkan tentang pemandangan-pemandangan yang indah, bagus, atau kata gaulnya itu keren. Ya, terus Matius, teman yang Matius tanya siapa? Bernike. Bernike punya apa? Sophie. Ya. Hal yang menarik dari Sophie itu apa? Bayar lagi tempat. Ya. Bayar langsung tempat. Artinya barang datang kita langsung bayar dan ambil di tempat. Kita duduk di rumah ya. Nah, Sophie punya kelebihan itu dan membuat Bernike menjadi tertarik dengan iklan tersebut. Akhirnya Bernike juga contoh pesan sepatu misalnya. Bernike pesan sepatu, berapa jam kemudian atau berapa hari kemudian sepatu ada petugas yang bawa datang di rumah. Bernike langsung keluar, ambil dan Bayar. ya, bayar dan juga langsung dipakai. Jadi seperti itu. Ada iklan yang menarik perhatian kita dan juga iklan yang menarik perhatian teman. Contoh Matius dan Bernike tadi itu sudah menjawab. Kita semua Pak Guru yakin, percaya bahwa yang lain juga begitu ya? Pasti semua sama toh? Semua sama ya, walaupun ada iklan-iklan yang berbeda, tapi cara kerjanya itu contoh tadi Matius dan Bernike sudah kerja. Ya, Pak Guru rasa kita sudah tahu ya tentang tabel iklan yang menarik. Ya, di sini Pak Guru akan membagikan karena kita butuh terbatas, jadi Pak Guru ada cara lain yaitu membuat satu teks, satu tentang iklan supaya kita lebih mengenal lebih dalam tentang iklan, dan di belakangnya itu ada sebuah iklan. Jadi Pak Guru akan bagi ya. Kalau memang ya pas maka orang dapat satu ya. Nanti meja dirapatkan ya. Mina semangat. Bisa kamu ya. Ini bagian sini dan sendiri. Nanti ini kamu ya. Ini bisa kamu ya. Ini kasih rapat. Ini tak bisa juga. Kursi yang dirapatkan ya. Bisa. Pak Guru minta ya meja kasih rapat supaya bisa sama-sama baca toh. Atau kursinya yang dirapatkan, meja tak usah. Kursinya yang dirapat. Ya. Jangan tenang ya, jangan tenang. Badan bergerak habis mulut dikunci. Ya sudah. Semua lihat. Ya, lihat tentang ya, kalau yang saya gandeng ya di rumah. Ya, buka di teks yang bagaimana tentang mengenal iklan. Terus lihat apa yang berulang mengenali. Kamu lihat. Ya, coba lihat. Di situ tentang, di situ juga ada jelasan tentang
pengertian iklan juga ya. Jadi di situ coba kita lihat masing-masing di kertas yang Pak Guru bagikan. Kita baca berapa menit ya? 2 menit. Kita membaca teks yang ada di sini, teks mengenal iklan. Dibaca ya. Yang di belakangnya, ya, ini mengenal iklan. Sudah selesai? Ya, kalau sudah perhatian di depan. Jadi di situ tentang iklan ya. Di situ bilang iklan merupakan media untuk menyampaikan apa? Pesan. Jadi ada bermacam-macam informasi yang terdapat di dalam iklan. Baik informasi barang atau jasa dan juga tindakan. Ya. Jadi di dalam iklan tersebut itu pesan-pesannya beragam dalam sebuah iklan. Ada yang berisi ajakan untuk membeli sebuah produk dan jasa. Ada juga yang berisi ajakan untuk bertindak. Setelah kita membaca teks atau kita membaca tentang teks yang tadi Pak Guru sudah bagikan tentang mengenal iklan, di situ kita bisa ketahui ternyata ada bermacam-macam informasi di dalam iklan. Baik di media elektronik, baik berupa televisi, radio, bahkan handphone, tapi juga ada media cetak seperti koran dan majalah. Tapi juga ada iklan-iklan yang ditempel di pasar atau stasiun. Itu disebut iklan-iklan yang dibuat dalam bentuk kertas ini lalu ditempel di pasar dan juga di stasiun. Tapi seiring perkembangan teknologi informasi kini kita bisa melihat iklan juga di dalam handphone. Jadi siapa yang punya handphone toh? Ketika kita menonton di handphone pasti ada iklan yang muncul ya. Nah, itu karena perkembangan zaman kita lebih mudah melihat iklan. Kita lebih mudah untuk melihat. Jadi intinya iklan itu sebuah media untuk menyampaikan apa? Pesan atau informasi. Iklan itu sebuah media untuk menyampaikan informasi atau pesan. Pulang kalau menonton iklan maksud kita bisa jelaskan kita punya orang itu ada adik-adik ya. Oh, iklan itu media untuk menyampaikan informasi. Kita mungkin tidak tahu produk iklan, tapi dengan menonton iklan, melihat iklan, mendengar iklan, maka kita ada ketertarikan kita pribadi untuk bisa membeli untuk menggunakan produk atau barang dan jasa tersebut. Jadi di dalam
Iklan itu ada dibagi menjadi dua bagian juga ya. Ya. Yang pertama iklan komersial dan juga iklan non komersial. Apa itu iklan komersial dan apa itu iklan non komersial? Di sini bilang iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan suatu atau sebuah produk atau jasa. Jadi iklan komersial ini, jenis yang pertama itu iklan komersial ini tujuannya untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, produk itu sesuatu yang diiklankan. Entah apa itu, entah barang atau jasa. Yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Dan kita sebagai pembeli, kita yang menggunakan produk itu dinamakan konsumen. Hebat. Kita sebagai konsumen, kita yang menggunakan produk atau barang tersebut. Kita ingat toh, ya. Dan jenis yang kedua yaitu iklan non komersial. Di sini bilang untuk bertujuan untuk memberitahukan suatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Seperti tadi di Matius bilang, iklan tentang petualangan. Nah itu kan sementara mengajak orang untuk ramai-ramai untuk berpetualangan. Supaya apa? Supaya dapat melihat pemandangan yang ada di alam sekitar, alam ciptaan Tuhan. Iklan itu membuat kita semangat, membuat kita merasa tertarik untuk melakukan sebuah tindakan. Atau iklan juga membuat kita tertarik untuk membeli produk atau barang dan jasa tersebut. Jadi ingat ada iklan komersial dan ada iklan non komersial. Sekarang lagi ada tugas yang kita akan kerjakan. Dan kerjakannya tidak boleh ada yang merasa bosan. Tidak boleh ada yang merasa bosan ya. Kita simak terus. Jadi sebelum ini ada yang mau tanya sedikit sebelum kita mengerjakan tugas? Ada yang mau tanya-tanya? Ya, Matius, ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan seputar dengan pembelajaran kita? Sebelum Pak Guru lanjut. Mungkin ada yang, Pak Guru sama tanya tapi Pak Guru lanjut jadi. Nah, maka sekarang Pak Guru kasih kesempatan kamu tanya dulu baru kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Atau kita ice breaking dulu, atau kita refreshing sedikit dulu. Ya. Dengan cara tadi seperti tadi kita sudah ini ya. Pak Guru tanya dan kita sama-sama menjawab. Ini uji konsentrasi ya. Tes konsentrasi. Ada yang masih fokus atau tidak? Daun warnanya? Hijau. Daun kering warnanya? Kuning. Ada yang coklat, ada yang Coklat. tembok daun berwarna warna? Kuning. Meja ada berapa? 22. Semua siswa ada berapa? Ya, kita lanjut. Susu warnanya? Putih. Kertas warnanya? Putih. Aspal warnanya? Hitam. Betul. Betul. Kita lanjut lagi.
Sapi minumnya Air. air atau susu? Air. Air. Ya, cukup di situ ya. Atau ada yang mau bermain lagi untuk kita? Cukup di situ ya. Ya. Kita lanjut lagi kita punya materi. Jadi tadi Pak Guru sudah sampaikan. Pak Guru sudah sampaikan tentang mengenal Ikan. lagi yang tadi Pak Guru sudah bagikan untuk kita membaca kembali lagi tentang mengenal iklan. Dari situ Pak Guru akan mengajak kita untuk mengerjakan soal yang berikut. Cara kerjanya semua perhatikan iklan yang ada di sudah Pak Guru bagikan. Semua sudah pegang kertas tadi. Ya, di belakangnya itu ada iklan. Iklan apa itu? Iklan tentang ada punya judul di situ. Tentang apa? Bedai. Cukur rambut untuk Judulnya, dewasa. judul iklan. Kedai cukur. Kedai cukur rambut dengan Kedai cukur, rambut. kedai cukur Panglima. Itu iklannya. Iklan tentang kedai cukur Panglima. Artinya ada seseorang yang memasang iklan tentang cukur rambut. Karena mungkin saat itu orang tidak tahu ya, dia membuat masuk iklan supaya orang tahu, oh ada tempat cukur rambut di tempat ini di jalan ini, alamat ini. Maka dia buat di dalam dia buat supaya apa? Semua orang menjadi tahu dan kalau ketika rambutnya sudah panjang maka dia akan pergi dan menuju naik ya. Kalau perempuan di lain lagi. Kenapa? Bisa salon atau buat sendiri cat. Jadi di situ ada iklan kedai cukur kedai cukur Panglima. Semua sudah bisa lihat? Ya. Jadi di akhir dari kegiatan kita hari ini ada penilaian. Ada penilaian. Di akhir dari kegiatan kita ada penilaian. Penilaiannya nanti ada tugas yang nanti kita kerjakan itu mengidentifikasi informasi di dalam iklan. Nanti di akhir dari kegiatan kita ada penilaian tentang bagaimana kita semua sudah bisa mengidentifikasi informasi di dalam iklan kita tersebut. Jadi ada penilaian ya, ada penilaian dari kita semua ini ada penilaian. Ada yang sudah bisa, tapi ada yang belum bisa atau ada yang masih dipandu oleh guru lagi. Jadi ada penilaian tertentu untuk kita supaya kita dapat mengenal kita punya sudah sejauh mana kita bisa mengerjakan atau kita bisa mengidentifikasi informasi di dalam iklan tersebut. Semua masih semangat ya? Ya, kita baik terus juga. Ini berapa menit ya? Tabel informasi iklan.
baca? Ya. Jadi tabel informasi iklan. Bisa baca kok? Bisa. Ya, di depan itu ada tabel informasi iklan. Jadi ada 3 kolom ya. Ada kolom informasi, kolom keterangan ada dan tidak ada, dan kolom kalimat gambar yang menjelaskan informasi. Jadi cara kerjanya di sini, misalnya di kolom informasi ada nama, nah produk. Di kolom yang ini, seandainya kita lihat iklan yang ada di situ, semua iklan di situ, lihat iklan. Misalnya kita lihat di situ, ada nama produk atau tidak? Kalau ada, berarti ditulis di sini tentang keterangan A. Ada. Dan kalimat penjelasannya apa? Hebat. Kalimat penjelasannya adalah kedai cukur atau kedai cukur pan. Kedai cukur pan. Begitu seterusnya sampai di testimoni. Testimoni ini artinya pengakuan atau pengujian kita sebagai konsumen atau kita sebagai pengguna barang yang diiklankan. Yang mana? Nama produk, terus di bawah penjelasan tentang produk. Jadi contoh ini tadi kita sudah isi ya. Nama produk di kolom keterangan ada dan tidak ada. Kita isi bilang ada. Terus di kolom kalimat dan gambar yang menjelaskan informasi, yaitu kedai cukur pengembang. Kita lihat di bawah lagi. Adakah penjelasan tentang produk atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Ya, itu nanti kalian kerja kita sama-sama menjaga. Di sini Pak Guru akan nanti tadi Pak Guru sampaikan bahwa ada penilaian. Sudah sejauh mana kita mengidentifikasi seperti menentukan ya, identifikasi atau menentukan informasi dalam iklan tersebut. Penjelasan tentang produk ada atau tidak? Kalau keterangannya ada, ya tulis. Dan setelah kita sudah isi keterangan tentang ada, tulis juga tentang kalimat yang menjelaskan informasi tersebut. Bisa kerja kok? Bisa ya? Seperti tadi aku sampaikan. Bisa tidak bisa? Harus bisa kerja. Salah benar soal kedua ya. Di belakang bisa baca.
3, keunggulan produk. Keunggulan produk. Misalnya Matius beli sabun. Terus sabunnya saya pakainya, saya pakai langsung bersih. Berarti unggul Pak. Keunggulan ada produk apa? Tapi sesuaikan yang kita lihat di sini ya. Keunggulan dari produk atau keunggulan dari kedai cukup panggilannya apa? Semua ada di sini ya. Dilihat di situ. Intinya semua ada di teks yang tadi Pak Guru kasih, teks iklan dari Pak Guru kasih. Semua ada di sini ya. Tapi seandainya testimoni bagian terakhir, testimoni ini tentang pengakuan dari konsumen. Tapi kalau kalian lihat di dalam iklan tersebut tidak ada testimoni, maka ditulis tidak ada. Tapi kalau ada ditulis ada ya. Lihat dalam situ. Artinya contoh dari testimoni itu seperti seseorang mengaku tentang produk tersebut. Oh sabun ini atau oh kedai cukur ini sangat bagus. Saat mencukur rambut ini rapi. Tapi kalau dalam iklan tersebut tidak ada pengakuan dari orang-orang, maka ditulis dalam kolom keterangan bahwa tidak ada. Tapi kalau ada ditulis tidak ada, ditulis dan tidak ada. Bisa paham? Bisa paham atau tidak? Bisa. Ya.
Ya, kalau sudah bisa bawa di depan untuk periksa ya.
di antara kita yang sudah kerja tadi? Ada yang masih dalam tahap kerja, ada yang sudah selesai dan pengurus sudah periksa. Ada yang mencapai dan ada yang perlu dipandu kembali. Ya, jadi coba kita perhatikan di depan. Kita mengisi sama-sama ya. Kita mengidentifikasi sama-sama ya. Mengidentifikasi informasi iklan sama-sama. Nama produk, apakah ada nama produk? Ada. Ada ya? Kita Cukur Panglima. Apakah ada penjelasan tentang produk dari yang tadi? Ada ya? Ada. Terus kalimat yang menjelaskan. Jadi ada yang jawab itu kurang pas ya. Sebenarnya yang penjelasan tentang produk itu melayani jasa cukur, melayani jasa cukur rambut. Apakah ada keunggulan produk? Ada. Terus informasi harga. Ada atau tidak di iklan tersebut? Informasi harga. Ada ya? Ada atau tidak ada? Ada. Dewasa berapa? 12.000. Dewasa 12.000 dan anak-anak 8.000. Ya. Jadi semua sudah kerja tadi dan walaupun ada yang perlu dipandu kembali, tapi ada sebagian yang Bapak lihat sudah bisa. Kita sudah bisa mengerjakan atau kita sudah bisa mengidentifikasi informasi di dalam iklan. Jadi sekali lagi aku harus sampaikan bahwa tadi kita sudah bisa mengerjakan tugas tentang bagaimana kita mengidentifikasi informasi di dalam iklan. Kemudian kita punya tugas sudah selesai dan bersiap untuk mengakhiri kegiatan. Pak Guru akan tentukan pembelajaran kita hari ini. Yang setelah itu kita akan ya, jadi materi kita hari ini tentang mengenal iklan. Jadi disebut iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Iklan juga merupakan jenis teks yang mengkomunikasikan pesan, gagasan ataupun pikiran kepada orang lain. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan melalui media kepada orang lain, kepada orang banyak, atau yang disebut dengan khalayak. Khalayak itu orang-orang ya, atau masyarakat ya, atau publik. Jadi di dalam iklan juga terbagi menjadi dua jenis iklan ya. Iklan apa saja tadi? Iklan komersial dan iklan non komersial.
iklan komersial itu bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa atau produk tersebut. Itu yang tadi kita sudah kerjakan. Yang tadi kita kerjakan itu adalah iklan komersial. Kalau iklan non komersial itu dalam bentuk tindakan mengajak orang untuk melakukan tindak seperti tadi Pak Bos contoh dan Matius punya. Kalau bilang tentang petualang itu mengajak orang untuk berpetualang. Jadi ada dua jenis iklannya, iklan komersial dan iklan non komersial. Dan juga tadi kita sudah mengerjakan, kita sudah bisa tahu tentang bagaimana kita harus mengidentifikasi informasi di dalam iklan. Apa yang kita mau identifikasi? Yang pertama tadi ada produk yang hendak dikenalkan. Ada produk yang hendak dikenalkan. Contoh tadi iklan tentang kedai cukur Kang Lima. Ini produk yang hendak dikenalkan kepada semua orang. Semua orang supaya kita yang membutuhkan cukur rambut maka kita pergi ke tempat kedai cukur Kang Lima untuk mencukur rambut. Itu di sini biasa di mana? Pasti di sekitar sini juga ada ya. Cukur rambut tersebut. Maka itu dibuat dalam iklan supaya orang lain juga bisa tahu. Yang kedua itu harus ada penjelasan tentang produk, bukan sekedar taruh saja tidak. Harus dijelaskan dulu supaya orang mengenal, orang dapat tahu. Oh, kedai cukur, oh ini produk ini. Dia punya keunggulan, dia punya ini semua ada, sehingga bisa menarik perhatian orang atau perhatian kita. Yang ketiga itu adalah keterangan tentang keunggulan. Harus ada keterangan tentang keunggulan produk. Keterangannya apa tadi contoh tadi? Yaitu melayani dengan atau tempatnya nyaman dan luas. Tempatnya nyaman dan luas. Itu dia punya keunggulan di situ ya. Sehingga membuat saya karena tempatnya nyaman dan luas. Tidak ada hal yang membuat saya tidak nyaman. Sehingga itu mengajak orang untuk jadi ke tempat itu untuk mencukur rambut. Yang berikut itu ada informasi mengenai cara mendapatkannya atau ada informasi tentang harga. Kita harus pasang ya, harus tahu tentang harga tersebut. Kita harus tahu tentang harga tersebut. Tadi bagaimana kita sudah bisa mengidentifikasi informasi dalam sebuah iklan. Yang terakhir itu namanya apa? Testimoni. Tadi di iklan kedai cukur Kang Lima ada testimoni atau tidak? Ada. Tidak ada yang? Kan tadi Pak Guru bilang testimoni itu pengakuan orang yang menggunakan produk. Kan di situ tidak ada. Kalau dalam iklan tadi ada atau tidak? Tidak. Kalau ada di situ pasti dulu. Oh, kedai cukur Kang Lima ini sangat bagus, sangat nyaman. Kan tidak ada toh? Tidak ada pengakuan dari orang-orang yang sebagai konsumen, sehingga di testimoni yang tadi tidak ada. Tapi terkadang sebuah iklan juga memuat harga dan testimoni. Jadi testimoni ini adalah pernyataan pujian dari pelanggan terhadap produk yang dikenalkan atau yang diiklankan. Jadi testimoni ini penilaian kemudian atau pengakuan dari orangnya. Ya. Jadi sekian tadi kita punya materi sudah selesai. Kita sudah bisa mengidentifikasi informasi iklan tersebut dan kita juga sudah tahu pengertian iklan dan juga kita sudah bisa membedakan apa itu iklan komersial dan juga iklan non komersial. Jadi setelah itu Pak Guru mengajak kita supaya kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan. Kita tetap semangat untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Pesan
Di dalam ruangan kita harus selalu aktif di dalam kelas ya. Jangan ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah itu juga kurang bagus. Karena yang tidak aktif ini dia akan mengganggu orang yang aktif. Baik itu dia ribut. Nah maka itu Pak Guru mengajak kita, Pak Guru memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus membuat suasana kelas itu nyaman, tenang supaya bisa dapat mengikuti. Jadi kita yang datang ke sekolah ini dari rumah kita sudah kasih tahu orang tua untuk datang ke sekolah, maka harus betul-betul datang ke sekolah. Tapi ada juga yang memang dia tegur orang tua untuk datang ke sekolah, memang dia betul dia datang di sekolah, tapi dia tidak masuk ke kelas. Ini baik atau tidak? Tidak baik. Rajin datang sekolah berarti harus rajin masuk ke kelas. Karena kita masing-masing pasti punya cita-cita toh. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi suster, perawat, dokter, bahkan ada yang mau menjadi pendeta dan lain-lain. Sudah tentu kita harus memulai dari sekolah. Untuk pendidikan dulu, tidak ada orang yang tidak sekolah dari tingkat SD, SMP langsung naik di perguruan tinggi. Tidak ada ya? Harus ikut tahap dari SD, SMP, lanjut apa lagi? SMA habis apa lagi? Kalau orang tua mampu kita akan kuliah di perguruan tinggi supaya memperdalam kita punya ilmu, supaya mencapailah kita punya cita-cita. Jadi kita harus membuat kita bangga dengan kita punya diri sendiri dan juga orang tua kita menjadi bangga dengan kita. Ada orang yang tidak mau membanggakan dengan orang tua ya. Akhirnya dia putus sekolah. Sisa kan mau putus sekolah. Tidak ada toh. Semua mau supaya harus tamat SMP dan setelah itu harus tamat Maka itu kalau ada guru-guru yang masuk tidak boleh mengeluh ya. Tadi sempat guru ada yang mengeluh. Tidak boleh. Guru siapa itu tidak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh kan jangan di sekolah toh. Jangan kita jangan di sekolah supaya jangan buat kita punya orang tua punya uang habis. Sedangkan orang tua mungkin mau kita punya adik atau maka itu perlu mengajak kita tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi pulang di rumah juga jangan buat diri sama dengan orang tidak sekolah. Buat di rumah juga ingat belajar. Bermain boleh, tetapi harus ingat belajar sambil membantu orang tua. Orang tua sangat penting ya, tetapi jangan membantu di jam sekolah. Ya, sekian informasi kepada kita. Yang pesan-pesan Pak Guru sampaikan, terima kasih yang Pak Guru sampaikan. Biarlah kita dapat melakukan dalam setiap kita punya kehidupan atau diri masing-masing. Ya, kita punya materi minggu depan itu menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Kalau tadi kita punya materi tadi tentang mengenal iklan. Pertemuan di depan yaitu menyimpulkan pesan di dalam iklan komersial. Berharap hari ini semua hadir ini. Pertemuan berikut juga semua harus hadir untuk mengikuti. Ya, kita sudah siap keluar dan meninggalkan kita punya ruangan. Pak Guru minta salah satu anak untuk berdoa menutup kegiatan kita hari ini. Ya, siap.